Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Hadruladiah. Saya dari kelas D. Oke, pada kali ini saya akan memperlihatkan catatan saya dan menjelaskan tentang aliran dan tokoh. Saya Nurul Hadruladiah. Ini adalah hasil dari bacaan saya. Oke, pada kali ini saya akan memilih aliran filsafat Stoikisme atau Stoik. Stoicisme adalah ilmu filsafat yang dicetus oleh seorang filsuf bernama Zeno di awal abad ketiga sebelum Masehi. Stoicisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoikos atau stoik yang berarti teras atau beranda. Hal ini dikarenakan ajaran Zeno sering dilakukan di beranda berlukis. Orang-orang Stoik percaya bahwa emosi negatif yang menghancurkan manusia dihasilkan dari keputusan-keputusan yang salah, dan bahwa seorang sofis, yaitu orang yang memiliki kesempurnaan moral dan intelektual, tidak akan pernah mengalami emosi-emosi yang merusak kebahagiaan, misalnya marah berlebihan, panik berlebihan, sedih berlebihan, dan sebagainya. Seorang Stoik hendaknya tidak banyak bicara tentang ide-ide besar, apalagi kepada orang awam, melainkan bertindak selaras dengan apa yang dipikirkan tentang kebaikan. Hal ini dibedakan dengan istilah filsuf atau filosof pencinta kebijaksanaan yang hanya menyukai ide-ide kebijaksanaan, tetapi biasanya gagal dalam melakukan ide-ide tersebut, atau disebut dengan sofia. Stoikisme adalah cara hidup yang menekankan dimensi internal manusia. Seorang stoik dapat hidup bahagia ketika ia tidak terpengaruh oleh hal-hal di luar dirinya. Di mata kaum Stoa, logos atau universal sang ilahi adalah yang menata alam semesta ini dengan rasional. Senegatif apapun kejadian yang menimpa, seorang Stoa yang bijak akan melihat kejadian tersebut sebagai bagian dari tenunan indah ilahi atau logos. Ia akan menyesuaikan kodrat rasional dirinya sebagai manusia dengan hukum alam atau hukum sebab akibat dari alam semesta. Landasan ajaran Stoa meminjam 3 elemen filsafat yang berkembang di akademika yang didirikan oleh Aristoteles, yakni logika atau rasio, materi atau fisika, dan etika. Tema-tema yang sering dibicarakan terkait dimensi manusia sebagai fokus utama diantaranya mengenai takdir, kehendak bebas, pemeliharaan ilahi, dan kejahatan. Selain Stoa menolak pengaruh hal-hal yang bersifat eksternal atau kekayaan, kesehatan, reputasi, Stoa juga menolak pengaruh hal-hal yang membengkokkan nalar, misalnya takut terhadap kematian, takut terhadap dewa atau Tuhan, dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implementasi stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Menurut aliran stoikisme, kita hanya bisa mengendalikan apa yang ada dalam kendali kita, yakni pikiran dan tindakan kita sendiri atau usaha. Contoh yang paling konkret dalam kehidupan kita adalah misalnya nih, ketika ada seorang mahasiswa baru yang ingin mendaftar ke perguruan tinggi. Dia
hal yang dapat dikendalikan adalah usaha dan pikirannya. Jadi dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk masuk ke universitas tersebut. Tapi ketika hasilnya tidak baik atau hasilnya dia tidak lulus, orang stoik akan mengendalikan pikirannya, yaitu dia dengan cara bersabar, tidak marah, dan dia terus melakukan usaha semaksimal mungkin. Itu adalah salah satu contoh dari aliran stoikisme. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan salah satu tokoh filsuf yang bernama Socrates. Socrates sendiri lahir tahun 470 sebelum Masehi hingga 399 sebelum Masehi. Socrates sendiri dia hidup pada zaman keruntuhan Imperium Athena. Socrates berpendapat bahwa tidak semua kebenaran itu relatif. Ada kebenaran umum yang dapat dipegang oleh semua orang. Menurut metode yang digunakan Socrates adalah dialektika. Menurut pendapat Socrates, ada kebenaran objektif yang tidak bergantung pada saya atau pada kita. Ini memang pusat permasalahan yang dihadapi oleh Socrates. Untuk membuktikan adanya kebenaran yang objektif, Socrates menggunakan metode dialektika. Setiap orang mempunyai pendapat mengenai salah dan tidak salah. Misalnya, ia bertapak kepada negarawan, hakim, tukang berdagang, dan sebagainya. Ia bertanya tentang salah, tidak salah, adil dan tidak adil, berani dan pengecut, dan lain-lain. Socrates selalu menganggap jawaban pertama sebagai hipotesis. Dan untuk selanjutnya, menurut Aristoteles, penemuan Socrates yang berjasa ada dua. Yang pertama adalah definisi dan yang kedua adalah induksi. Dan pengimplementasian untuk konteks sekarang ini kita telah menemukan teori definisi. Jadi kita menggabungkan substansi atau variabel-variabel yang esensial. Itu adalah salah satu implementasi dari Socrates. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.